Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puja-puji syukur kita manjatkan kepada Allah. Salawat salam juga kita curahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Anak-anakku, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pendalaman materi masih mengenai inti atau pesan yang bisa kita ambil dari Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-190. Ya, Bapak akan bacakan dulu ayatnya. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Oke, demikian surah Ali Imran ayat ke-190. Dan kita akan coba dalami makna pesan yang terkandung dalam surah dan ayat tersebut pada video kali ini. Mohon disimak ya. Kita akan coba translate atau terjemahkan, mencari informasi terjemah dari surah Ali Imran ayat ke-190. Perhatikan. Sesungguhnya inna atau indeed sesungguhnya ya. Fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Fi khalqis samawat, in the creation of the heavens, dalam penciptaan langit. Wal ard, and the earth, dan bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wakhtilafil lail, and the alternation, dan peralihan, pergantian. Fil laili wan nahar, wakhtilafil laili wan nahar, alternation of the night and the day, peralihan, pergantian siang dan malam. Apa itu? La ayat, are signs, adalah sebuah tanda-tanda. La ayat, ayat itu adalah signs atau tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda Tuhan, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Liulil albab, for those of understanding, bagi orang yang berfikir. Ya, atau ulil albab. Coba perhatikan. Dalam surat tadi, ayat tadi, Allah memberi pelajaran kepada kita bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, juga dalam peralihan antara siang dan malam, maka hal itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Di sini menunjukkan bahwa Allah mengajak kita untuk berfikir. Allah memerintahkan secara eksplisit, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Dan Allah mengajak kita untuk merenungkan tentang penciptaan yang telah Allah buat, telah Allah ciptakan, baik itu penciptaan langit, samawat, atau penciptaan bumi, dan segala isinya, lalu dalam peralihan pergantian siang dan malam, dan lain sebagainya. Ya, di sini jelas bahwa Allah Ta'ala adalah Maha Kuasa. Dan di antara kebesaran dan keagungan Allah yang menunjukkan kemahasempurnaannya adalah penciptaan ini. Bumi
Kita tidak usah jauh-jauh, bumi. Bumi yang menjadi tempat manusia hidup dan berjalan. Ya. Di dalam bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, dalam surat Al-Jasiyah ayat ketiga, Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Sungguh, dalam penciptaan langit dan bumi, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang yang beriman. Atau surat Az-Zariyat ayat 20, wa fil ardil ayatul lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Atau Al-Ghasyiyah, ya. Afala yanzuruna ilal ibil. Apa mereka manusia itu tidak memperhatikan unta? Ibil, unta. Kaifa khuliqat. Bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibal. Dan lihat juga gunung-gunung. Kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi. Dan bumi ini. Kaifa sutihat. Bagaimana ia dihamparkan. Ya. Betapa agung ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Semua menunjukkan betapa sempurnanya Allah. Bumi Allah adakan bukan untuk main-main. Bukan untuk sia-sia. Karena itu jauh dari hikmah dan kebaikan. Tidak ada penciptaan Allah baik di langit maupun di bumi yang sia-sia. Semua memiliki hikmah. Semua memiliki fungsi dan tugasnya. Ya. Dan semuanya Allah ciptakan sebagai bentuk kebesaran Allah. Sekaligus menjadi fasilitas bagi kita sebagai manusia untuk menjadikannya alat beribadah kepada Allah. Dan juga tentang kekuasaan-kekuasaan Allah yang lain. Tentang pergantian siang dan malam. Ya, itu pun merupakan kebesaran Allah. Kita meyakini karena ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa peralihan siang dan malam ini disebabkan karena adanya rotasi bumi pada porosnya. Rotasi bumi pada porosnya mengakibatkan gerakan semu matahari bergerak dari timur ke barat. Ya, sebenarnya matahari tidak mengelilingi bumi karena itulah kemudian disebut sebagai gerakan semu matahari. Sebetulnya bumilah yang mengelilingi matahari. Karena akibat dari proses fisika seperti itu terjadilah siang dan malam. Dan juga kita tadi disebutkan bagaimana unta diciptakan ya dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah. Apakah mereka tidak memperhatikan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana ibil unta itu diciptakan. Ya. Pasti semua ada fungsi dan tugasnya, semua ada hikmahnya. Ya. Ini Bapak sedikit cerita tentang fakta unta ya, yang masih menjadi misteri. Ya. Salah satu faktanya adalah unta ini memiliki kemampuan bertahan hidup di padang pasir yang panas tanpa air dalam waktu yang cukup lama, hingga bisa sekitar 1,5 bulan. Insya Allah. Mungkin masih banyak yang belum tahu salah satu fakta dari hewan yang unik ini, unta. Kaifa khuliqat, bagaimana unta ini diciptakan. Ternyata unta ini, ya, kalian semua bisa mencari informasi lebih lanjut. Yang Bapak tahu, unta ini memiliki kelebihan. Dia bisa bertahan hidup di padang pasir tanpa air hingga jangka waktu 1,5 bulan. Ya. Cukup lama sebetulnya fakta ini menjadi misteri yang membingungkan para ilmuwan. Ya. Pada akhirnya para pakar fisiologi dan biologi menemukan jawaban. Kok bisa? Ya, ternyata jawabannya
Unta memiliki kemampuan untuk memproduksi air dari lemak yang terdapat dalam punuknya. Punuk ya, yang berada di atas ya, antara punggung ya. Dia bisa memproduksi air dari lemak yang tersimpan di dalam punuknya melalui proses kimiawi. Masya Allah. Hal ini tidak dapat ditandingi oleh industri yang ada di dunia untuk saat ini ya. Dia bisa memproduksi air melalui proses kimiawi dari lemak ya, yang ada di punuknya. Jika unta ini jadi maksudnya unta menyimpan cadangan air yang ada di punuknya itu. Jika unta menyimpannya di bawah kulit seperti manusia, maka suhu tubuh akan meningkat drastis dan mungkin berakibat fatal. Namun, unta mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kg. Ya, adanya jumlah cadangan lemak sebanyak ini, unta mampu bertahan hidup tanpa air selama 1,5 bulan. Masya Allah. Ya. Terus kita lihat nyamuk. Ya, itu nih nyamuk. Nyamuk diciptakan dengan sayap dan bisa terbang. Tapi justru nyamuk ini menjadi mangsa dalam rantai makanan cicak atau rantai makanan katak. Yang kedua jenis hewan ini, cicak dan katak itu tidak bisa terbang. Namun seperti itulah Allah membuat sistem dalam rantai makanan antara cicak, katak, dan nyamuk. Ya, Masya Allah. Makanya kan disebutkan dalam nyanyian-nyanyian anak-anak populer, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, diam-diam loh merayap. Lalu datang seekor nyamuk. Ya, yang datang itu bukan cicaknya tapi nyamuknya yang datang. Lalu ditangkap si nyamuk itu. Seakan Allah memberi pesan kepada kita, cicak yang tidak bisa terbang saja, itu makanannya datang menghampiri. Cicak yang tidak bisa terbang, itu makanannya si nyamuk itu datang menghampiri cicak. So don't worry gitu. Jadi jangan khawatir guys. Ya, kita makhluk manusia ini sudah Allah tentukan jatah rezeki. Ya, sudah Allah tentukan jatah rezeki kita. Kita hanya diminta untuk merayap ya kalau ibarat cicak. Ya, merayap. Maksudnya apa? Cari, kejar. Ya, berjalanlah di muka bumi ini untuk mencari jatah-jatah rezeki yang sudah Allah siapkan untuk kita. Dan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah, dengan campur tangan Allah, maka rezeki itu akan datang menghampiri kita. Itu yang kita yakini sebagai muslim. Ya, jadi pada hakikatnya di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk berpikir, bergerak, berkarya, menciptakan, berjalan, dan di satu sisi juga Allah menjamin ketersediaan rezeki bagi kita sebagai makhluknya. Ya, jadi jelas tugas kita adalah berusaha dan berdoa dan yakin bahwa Allah akan menjamin rezekinya untuk kita semua. Ya, jadi dalam hal ini, dalam ayat ini jelas bahwa kita diajarkan oleh Allah untuk berpikir kritis. Ya, karena berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar. Ya, dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi. Dan sikap kritis ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena tadi disebutkan semua penciptaan ini adalah untuk orang-orang yang berpikir. Arti kata berpikir itu memiliki Arti kata dari berpikir itu memiliki makna fungsi dari akal pikiran. Dengan adanya berpikir, maka manusia dapat memanfaatkan akal pikirannya
untuk bisa memahami apa saja kebenaran tentang segala sesuatu. Ya. Jadi di sini kita diminta, Bapak ingin mengutip perkataan dari Buya Hamka, seorang ulama besar dalam kitab Tafsir Al-Azhar, renungkanlah alam, langit dan bumi. Langit yang melindungimu dan bumi yang terhampar. Pergunakan pikiranmu dan tiliklah pergantian antara siang dan malam. Semua itu penuh dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Di sini bertemu dua hal yang tidak terpisahkan, yaitu mereka yang berzikir dan mereka yang berfikir. Merekalah ulil albab. Orang disebut ulil albab jika dia berzikir dan dia berfikir. Dan rangkuman dari ini semua adalah satu, ya, penciptaan langit dan bumi serta peralihan malam siang merupakan tanda kebesaran Allah. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh mereka yang berzikir dan berfikir, yaitu ulul albab. Dia atau mereka adalah orang yang senantiasa menggunakan hatinya untuk beriman dan akalnya untuk berfikir. Ia ingat kepada Tuhan dalam segala kondisi apapun, dan ia juga gunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan semesta. Berfikir atau tafakur yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan segalanya dengan tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya memiliki manfaat. Ya, dan dengan berfikir juga akan melahirkan kedekatan, muqarabah kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Ya, jadi semua ini menunjukkan kebesaran Allah, dan Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 mengajak kita untuk merenungkan, memikirkan penciptaan langit dan bumi dengan harapan itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Baik, video ini Bapak rasa cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.